Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Ibu Yustirania sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian 1, dan juga teman-teman dari K3 yang sangat kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Studi Kasus Usaha Budidaya Ikan Lele dan Produksi Ikan Lele Asap Minahasa. Next slide. Baik, nama kelompok dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Maksum Alhamid sebagai moderator, yang kedua ada Diah Catur Pamungkas, yang ketiga ada Maulana Khairul, yang keempat ada Zenia Tata R, dan yang selanjutnya ada Anita Nurma Zulaikha. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ikan ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena sudah dibudidayakan di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian pada budidaya ini tidak lepas dengan penerimaan masyarakat terhadap jenis ikan lele ini. Ikan lele merupakan jenis ikan yang sangat mudah dibudidayakan. Proses budidaya yang tidak sulit serta perkembangbiakannya yang tidak memiliki perawatan yang sulit. Pada awalnya lele belum dilirik oleh masyarakat karena belum memiliki varietas yang dapat diunggulkan. Akan tetapi, dengan perkembangan budidaya dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga varietas lele yang unggul saat ini juga mengalami peningkatan. Next. Berikut ada kelompok pembudidaya ikan Minahasa di Dusun Wonosari, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang unit usaha budidaya ikan dan produksi ikan lele asap. Next slide. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha yaitu Unit Usaha Budidaya Ikan dan Produksi Ikan Lele Asap Minahasa. Beralamat di Dusun Wonosari, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Minahasa bergerak di bidang perikanan lele. Selanjutnya yaitu mengenai keunikan Minahasa, yaitu budidaya ikan lele menggunakan metode penguraian amonia dengan bantuan bakteri eutropik. Metode ini memang masih jarang diketahui para pelaku budidaya ikan lele. Akan tetapi dengan menggunakan metode ini sangat berguna bagi hasil dari ikan lele tersebut, seperti dengan warna ikan lele yang lebih cerah, mengurangi proses menguras air kolam, karena dengan menggunakan bakteri ini dapat menjaga air tetap berkualitas bagi ikan lele tersebut. Selain itu, air dalam kolam tersebut juga dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang disalurkan melalui pipa karena adanya penguraian amonia tersebut. Proses budidaya ini tentu saja menghasilkan ikan lele yang berkualitas dibandingkan hasil budidaya di tempat lainnya, sehingga dapat digunakan untuk perkembangan usaha lainnya seperti produksi ikan lele asap. Next. Yaitu sejarah berdirinya usaha, yaitu berawal dari adanya rencana kegiatan desa wisata. Karena keterbatasan Pak Anang untuk membuat desa wisata, beliau bertanya ke masyarakat sekitar. Kebetulan di sebelah rumah ada salah satu dosen Universitas Tidar. Beliau memberi saran jika belum ada pendampingan dari manapun akan coba diajukan ke Universitas Tidar agar desa Gunung Pring ini menjadi desa binaan. Selanjutnya pengajuan awal yaitu pada tahun 2017 dengan bertemu pada Rektor Universitas Tidar.
Karena hingga tahun 2020 belum ada keputusan, Pak Anang kemudian mengajukan lagi dengan bertemu Ketua PPM Universitas Tidar. Sedang beberapa bulan dosen Universitas Tidar semua fakultas itu berkunjung ke Desa Gunung Pring. Kemudian manfaat yang didapatkan dari binaan Universitas Tidar ini adalah mendapatkan lampu tenaga surya dari Prodi Teknik Elektro dan mendapat ilmu selase dari Prodi Peternakan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Untuk jenis ikan sendiri yaitu lele dumbo mutiara. Jumlah ikannya kurang lebih 2.100 ekor per kolam. Panen ikannya itu sekitar 4-4,5 bulan. Selanjutnya hasil panennya itu 1.900 sampai 2.000 ekor per kolam. Untuk pakannya sendiri itu pelet dan hasil penguraian amonia. Untuk perawatannya, pengurasan dasar kolam 1-2 minggu sekali dan menambahkan air kembali. Untuk alatnya yaitu drum air, pipa paralon, terpal, rangka besi, jaring, dan rumah bakteri. Untuk bahannya sendiri yaitu bibit ikan, bakteri starter, air sumur, dan pelet. Permintaan dan penawarannya serapan pasar sangat bagus, akan tetapi terkendala dari segi produksi yang terbatas. Untuk target produksi sendiri tergantung dari panen ikannya. Selanjutnya, yaitu kebijakan harganya. Untuk kebijakan harga dari konsumen, harga acuan pada tingkat konsumen untuk ikan lele mentah sekitar 22.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan lele asap adalah 25.000 hingga 30.000 per kilogram. Kebijakan harga dari produsen, yaitu harga yang dikeluarkan dari perikanan ini untuk ikan lele mentah adalah 20.000 per kilogram, sedangkan untuk harga ikan lele asap adalah 23.000 hingga 28.000 per kilogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kebijakan harga yang selanjutnya yaitu kebijakan harga produsen dari mitra. Harga yang akan menjadi acuan mitra atau masyarakat sekitar untuk menjualkan kembali produk ini adalah sekitar selisih Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram dari produsen yaitu Minahasa. Dan yang selanjutnya ada kebijakan harga dari pemerintah. Pemerintah tidak akan mengurusi harga lagi karena dari awal harga sudah ditentukan oleh para produsen dan pemerintah akan mulai masuk ke kebijakan harga jika harga ikan dan bibit di pasaran sudah menyentuh harga yang tidak normal. Hambatan yang dihadapi adalah sering menghadapi saat pembesaran ikan lele yaitu terjadi penyakit ikan kembung, namun persentase terjadinya penyakit tersebut hanya sedikit karena penerapan penguraian amonia oleh bakteri yang digunakan oleh kelompok Minahasa ini. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa budidaya lele di Indonesia itu sangatlah banyak dan sangat juga diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga ini bisa menjadi salah satu usaha yang dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kata, saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 2, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan saya untuk membuat suatu wisata gitu kan. Nah, saya kan tanya dari teman-teman sekitar desa, sekitar kampung, alhamdulillah di sebelah rumah ada dosen pendidikan juga. Ya sudah, ini aja Pak Anang, kalau memang belum ada pendampingan dari mana-mana, kita ajukan aja untuk ke Universitas Tidar supaya Pak sekalian desa Gunung Pring bisa menjadi desa
desa pendampingan desa Binaan. binaan, nah, desa binaan dari Pemidar. Jadi bisa, nah, saya mengajukan ke sana 2019. Terus tahun 2020 Pak 2020 Pak belum ada keputusan. Nah, ketika 2020 saya ke sana lagi sama teman-teman, langsung ketemu ketua PPN yang Prof Eri. Iya, Prof Eri. Pas ada perubahan apa ya di APBN itu supaya pengabdian dosen itu tidak satu dosen, jadi supaya untuk sidaknya atau pengontrolan penilaiannya bisa mudah. Alhamdulillah tahun 2020 itu ya langsung ada beberapa bulan itu langsung ada berbondong-bondong dosen kita itu masuk ke semua fakultas masuk. Nah, salah satu saya pegang itu saya dapat dari teknik elektro itu dapat lampu tenaga surya, terus dari peternakan dapat ilmu untuk selase dan macam-macam, terus dari perikanan ketemu Pak Erik itu 2021 sampai 2021 dapat pengabdian 2 kali. Sekarang 2020 ini mau pengabdian untuk yang 2020 ini kan 2002 ini alhamdulillah jadi tidak diajukan. Nah itu 2021 itu dapat 2 kali untuk budidaya ikan lele dan produksi panen ikan lele, karena karena pelihara ikan lele ini kalahnya adalah setelah kita menjual hasil produksi itu pasti kalau kita jual ke pedagang pasti kita kalahnya di situ, kita tidak akan dapat untung. Nah terus dari pembinaan yang 2021 ya, 2021 itu pengelolaan dari hasil panen jadi bahan pangan, dijadikan lele asap. Nah iya, jadi lele asap, jadi hasil panen yang kemarin kita buat lele asap baru kita jual. Jadi dari harga panen itu kalau kita jual ke pedagang cuma 15.000, 16.000, itu pok dari bibit sama pakan itu sudah tidak ada untungnya. Tapi kalau kita bisa jual sampai 20.000 itu dapat untungnya, dapat selisih 5.000 itu. Nah, terus kalau kita buat ikan asap kita bisa jual sampai 25 sampai 30.000. Nah, per kilogramnya. Cara menjualnya ya udah, siapa yang mau menjualkan dari warga suruh jual sendiri. Misalkan kita keluarkan itu 20.000 atau 25.000, mereka mau jual berapa saja bisa. Jadi bisa menambah income untuk masyarakat di sekitar. Mungkin kalau dari ada berapa kolam Pak di punya Bapak? Ini 3 kolam. 3 kolam, masing-masing kolam itu diberi bibit berapa ekor? Karena di program tebar padat itu 2 meter per kubik ya, 1 meter kali 1 meter 2 meter, dari 2 meter kubik itu tebar padat 2.000 ekor ikan. 2.000 ekor per kolam? Per kolam. Dari 2.000 per kolam itu kalau kita panen, kalau tidak ada kematian ya karena dengan program ini kematiannya minim. Dari kita tebar 2.100 itu bisa kita dapat 1.900 sampai 2.000 ya. Ke pemasarannya, permintaan sama penawaran di pasar itu gimana Pak? Kalau yang saya alami untuk serapan pasar itu sangat bagus. Karena apa? Di daerah Magelang Muntilan kan jarang dengan lele asap gitu kan. Nah itu
banyak peminat juga yang sering request gitu. Penjualan waktu masa panen itu dibutuhkan waktu berapa lama sampai hasil panen itu terjual semuanya? Itu cuma 2 hari dari kita panen, kita olah jadi ikan asap kan 1 hari, ya kan, terus besok kita jual. harga pemerintahannya, yaitu pemerintah tidak mematok harga di pasaran untuk perikanan lele, dikarenakan sudah ditentukan oleh para produsen dan pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan apabila harga ikan dan bibit di pasaran sudah menyentuh harga yang tidak normal. Hal ini dikarenakan ikan lele bukan merupakan bahan pangan pokok yang diharuskan memiliki patokan harga. Kemudian kesimpulannya yaitu budidaya ikan lele baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen. Oleh karena itu, pembudidayaan ikan lele sangat baik untuk dilakukan mengingat output yang dihasilkan juga lumayan besar.